Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Fahri Siregar dengan NIM 1905 di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis usaha asuransi dan asuransi lengkap dan reasuransi. Langsung saja, jenis-jenis usaha asuransi. Jenis usaha asuransi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur tentang usaha perasuransian di Indonesia. Kegiatan usaha asuransi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Usaha asuransi yang pertama yaitu usaha asuransi jiwa. Pengertian asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan uang pertanggungan atau upah kepada ahli waris apabila nasabah atau tertanggung meninggal dunia. Selain risiko meninggal dunia, beberapa produk asuransi jiwa juga memberikan pertanggungan apabila terjadi risiko cacat tetap total. Namun biasanya pertanggungan tersebut termasuk dalam rider atau manfaat tambahan, yang mana terdapat penambahan premi untuk itu. Di dalam asuransi jiwa ada beberapa jenis asuransi yang terbagi dalam beberapa jenis, yaitu asuransi jiwa berjangka atau term life. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Yang ketiga, asuransi jiwa diguna atau endowment insurance. Pada contoh asuransi jiwa, ada beberapa contoh asuransi jiwa. Yang pertama, Simas Jiwa Siji Guard 4. Yang kedua, Ciputra Life Citra Jaminan Pasti 50. Yang ketiga, Pacific Life Jelita. Yang kelima, Manual Life Essential Assurance. Dalam premi asuransi jiwa, perhitungan premi asuransi jiwa di Indonesia bergantung pada besaran yang bertanggungan usia dan riwayat kesehatan tertanggung. Besaran uang pertanggungan itu berbeda-beda pada setiap nasabah. Yang kedua yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan penggantian biaya perawatan medis akibat sakit ataupun kecelakaan. Adapun manfaat utamanya terdiri atas rawat inap dan rawat jalan. Kemudian terdapat juga manfaat tambahan berupa manfaat perawatan untuk proses melahirkan, perawatan mata dan gigi. Di dalam asuransi ada beberapa jenis. Di dalam asuransi kesehatan ada beberapa jenis yang terbagi beberapa kategori, yaitu asuransi kesehatan individu, asuransi kesehatan keluarga, asuransi kesehatan anak. Kalau contoh asuransi kesehatan ada beberapa contoh, yakni Cigna Proteksi Sehat, Aksa Mandiri Smart Card Executive, Lipo Health Plus Family, Simas Sehat Gold. Premi asuransi kesehatan. Untuk premi asuransi kesehatan sendiri bergantung pada limit, riwayat kesehatan, jenis kelamin, manfaat yang kamu pilih, dan jumlah orang yang ditanggung. Jenis asuransi yang selanjutnya yaitu asuransi pertanian. Asuransi pertanian adalah produk asuransi yang menjamin risiko kerugian dalam usaha tani. Program asuransi pertanian ini diinisiasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani yang banyak mengalami kendala gagal panen. Pasalnya, pertanian merupakan sektor yang berisiko karena sangat bergantung pada kondisi alam. Kekeringan, curah hujan terlalu tinggi, hingga serangan hama penyakit dapat merusak komoditas tanaman yang sedang berkembang. Lalu, apa sih manfaat asuransi pertanian? Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh jika membeli produk asuransi untuk petani ini. Berikut ini adalah daftar manfaat asuransi pertanian yang akan sangat menguntungkan untuk para nasabah. Yang pertama itu mengelola risiko gagal panen. Kedua, agar bisa melanjutkan produksi di musim selanjutnya. Yang ketiga, menghindari berutang ke tengkulak. Yang keempat, merasa tenang. Kelima, nilai ganti rugi lumayan. Selanjutnya, pembelian praktis bisa online. Selanjutnya,
premi asuransi pertanian. Premi asuransi pertanian menjadi salah satu penentu nilai ganti rugi atau klaim. Harga premi asuransi pertanian tergantung pada objek pertanggungan, yaitu luas sawah dan jumlah sapi untuk asuransi peternakan. Selanjutnya ada asuransi Jasara Harja. Jasara Harja adalah perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas yang bergerak dalam bidang asuransi sosial dan termasuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT Jasara Harja memberikan pengajuan klaim untuk santunan layanan online melalui aplikasi JRKU kapanpun dan dimanapun. PT Jasara Harja atau Persero adalah perusahaan asuransi yang berstatus pada usaha milik negara BUMN. Perusahaan yang didirikan pada 1960 ini berfokus pada asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan dan asuransi yang tanggung jawab pihak ketiga. Karena itu, produk asuransi Jasara Harja sangat cocok khususnya untuk nasabah yang memiliki usaha penyediaan transportasi umum. Selain itu, Jasara Harja juga cukup dikenal dengan program tahunannya bersama BUMN, yaitu kegiatan mudik gratis. Dalam Jasara Harja ada namanya hukum dan legalitas. Sejak didirikan pada tahun 1960, PT Jasa Harja telah memiliki identitas resmi dari pemerintah Indonesia. Berikut peraturan pemerintah yang memperkuat status hukum perusahaan asuransi milik negara tersebut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan nomor 15 tahun 1661. Yang kedua, PP nomor 8 tahun 1965. Ketiga, surat keputusan Menteri Keuangan nomor Kep 750-MK /4/11/1970 tertanggal 18 November 1970. Selanjutnya peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2020. Meski kuat secara hukum, namun Jasara Harja Asuransi belum menjadi bagian dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Dalam layanan nasabah asuransi Jasara Harja, guna memudahkan nasabahnya dalam mendapatkan informasi, Jasara Harja telah menyediakan layanan nasabah Indonesia dan offline. Layanan Jasara Harja online bisa dijangkau dengan berbagai media seperti telepon, email, hingga mengakses status resminya. Lanjut, asuransi kebakaran. Jenis asuransi ini hampir mirip dengan asuransi property all risk, yaitu sama-sama menanggung kerugian pada aset properti tetapi akibat risiko kebakaran saja. Risiko kebakaran yang dimaksud di sini bisa akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan gas, atau bahkan kejatuhan pesawat terbang. Jenis asuransi kebakaran juga terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, yakni polis standar asuransi kebakaran Indonesia atau PSAKI, polis perhitungan kembali atau adjustable policy, polis mengembang atau floating policy, polis penilaian, polis tanpa nilai, polis pemulihan nilai. Dalam contoh asuransi kebakaran ada beberapa contoh, yakni ACA atau asuransi kebakaran, asuransi kebakaran Jasa Indo, asuransi kebakaran CHUBB, asuransi kebakaran Sinarmas, asuransi kebakaran BRI Insurance. Premi asuransi kebakaran dihitung berdasarkan jenis bangunan, bahan bangunan, kelas konstruksi, berdasarkan jumlah lantai yang telah diatur oleh OJK. Lanjut ke asuransi sosial dan tenaga kerja. Asuransi sosial tenaga kerja yang selanjutnya disingkat ASTEK adalah sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko modal yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Setiap pekerja yang terdaftar dalam asuransi tenaga kerja bisa mengklaim dan asuransi mereka setelah selesai kontrak, resign, ataupun pensiun dari sebuah perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Manfaat berikutnya dari asuransi tenaga kerja adalah memberikan santunan apabila terjadi kematian pada tenaga kerja atau karyawan. Ciri-ciri asuransi sosial terdapat 5 ciri-ciri yang menjadikan beberapa dengan produk asuransi pada umumnya, yaitu bersifat wajib bagi setiap individu, dibangun dengan berlandaskan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan,
Premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung. Lanjut ke asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan dan pendidikan bagi anak apabila orang tua mengalami risiko meninggal dunia atau catat tetap total. Prinsip asuransi ini hampir mirip dengan asuransi jiwa, tetapi dana biasanya diberikan secara bertahap, yaitu sesuai dengan jenjang pendidikan anak. Asuransi pendidikan di Indonesia terbagi atas metode endowment atau diguna, yaitu nilai tunai diambil dari akumulasi tabungan, dan asuransi unit link, yaitu nilai tunai diambil dari investasi. Untuk contoh asuransi pendidikan ada Aksa Mandiri, Mandiri Sejahtera Cerdas, Manulife Education Proctor, Prudential Prulink Edu Protection, Asuransi Pendidikan Allianz, BNI Life Solusi Pintar, BRI Life Bridging, Dana Siswa Syariah. Untuk premi asuransi pendidikan, besaran premi asuransi pendidikan dihitung berdasarkan nominal uang pertanggungan dan biaya pendidikan yang ingin ditanggung oleh asuransi. Kemudian usia masuk anak juga biasanya menjadi salah satu faktor penentuan premi. Jadi semakin cepat membeli asuransi pendidikan, maka semakin ringan preminya. Lanjut kepada bahan ke-13 atau pertemuan ke-13, yaitu asuransi rangkap dan reasuransi. Pengertian pertemuan rangkap menurut ketentuan pasal 252 KUHD, kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenement yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi kedua tersebut batal. Reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan risiko ketidakmampuan finansial kepada perusahaan lain atau reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhana, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangan dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah, karena perusahaan asuransi ini sudah mendapatkan proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Semua perusahaan asuransi dapat memanfaatkan reasuransi, sama seperti perusahaan asuransi. Kita juga membutuhkan proteksi keuangan sebagai bentuk antisipasi datangnya pengeluaran mendadak seperti meninggalnya tulang punggung keluarga. Mengapa reasuransi dikatakan meringankan beban gitu? Reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Tentang asuransi, cara kerjanya hampir mirip dengan asuransi. Jika asuransi menjamin risiko milik nasabahnya, reasuransi menjamin risiko yang dihadapinya di asuransi atau klaim nasabah sesuai dengan arti reasuransi. Produk ini dibutuhkan penyediaan asuransi agar nggak keteteran saat bayar klaim yang besar. Salah satu bentuk kerja sama dengan asuransi adalah membagi tanggung jawab bayar klaim nasabah dengan porsi tertentu. Premi nasabah juga secara proporsional dibagi ke kas asuransi dan reasuransi. Berdasarkan undang-undang, satu perusahaan nggak boleh menjalankan bisnis reasuransi dan asuransi secara sekaligus. Untuk presentasi kali ini, lebih dan kurangnya saya meminta maaf terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.